Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa hati tiba-tiba lebih tenang hanya karena satu kalimat sederhana? Padahal kalimat itu nggak mengubah apapun secara langsung. Ada kalanya hidup terasa terlalu bising, bukan karena suara di sekitar kita, tapi karena pikiran sendiri yang nggak berhenti berbicara. Di tengah dunia yang serba cepat, serba menuntut dan penuh standar ini, banyak dari kita yang lelah bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu sering merasa harus menjadi sesuatu. Disinilah kalimat sederhana punya peran yang sering diremehkan. Kalimat yang pendek, biasa saja, bahkan terdengar sepele, ternyata bisa menjadi tempat istirahat bagi pikiran yang capek. Bukan karena kalimat itu ajaib, tapi karena ia datang tanpa tuntutan, tanpa syarat, dan tanpa penghakiman. Kalimat sederhana itu seperti kursi kosong di tengah perjalanan panjang, tempat kita boleh duduk sebentar tanpa harus menjelaskan apapun. Kita hidup di budaya yang gemar menjelaskan, menasehati, dan menyimpulkan. Setiap masalah seolah harus punya solusi cepat. Setiap kesedihan harus segera dicarikan makna, dan setiap kegagalan harus ditutup dengan kalimat motivasi yang terdengar hebat. Padahal, tidak semua orang yang sedang lelah butuh solusi. Tidak semua orang yang sedang sedih butuh nasihat. Kadang yang paling dibutuhkan hanyalah kalimat sederhana yang berkata, "Gak apa-apa kalau capek," atau "Kalian gak sendirian." Kalimat seperti itu tidak menghapus masalah, tapi memberi ruang bernapas. Ia tidak mengangkat beban, tapi membuat beban terasa sedikit lebih ringan karena tidak lagi dipikul sendirian. Kalimat sederhana yang membuat orang nyaman biasanya lahir dari keinginan untuk terlihat pintar atau bijak. Ia lahir dari empati, dari kemampuan untuk hadir tanpa harus mendominasi. Ketika kita mendengar seseorang bercerita panjang lebar tentang kegagalannya, respon paling manusiawi bukanlah merangkum hidupnya dalam satu kesimpulan besar, tapi mengakuinya. Mengakui bahwa apa yang ia rasakan masuk akal, mengakui bahwa luka itu nyata. Kalimat sederhana seperti, "Wajar kalau rasanya berat," seringkali jauh lebih menenangkan daripada 1000 saran yang terdengar logis tapi terasa jauh. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kata-kata harus kuat, harus dalam, harus mengubah hidup. Akibatnya, kita sering ragu berbicara karena takut salah, takut terdengar bodoh, atau takut tidak membantu. Padahal kehadiran yang tulus jauh lebih berharga daripada kata-kata yang sempurna. Kalimat sederhana justru nyaman karena tidak menggurui. Ia tidak berdiri di atas, tapi duduk sejajar. Ia tidak mengatakan, "Seharusnya kalian begini," tapi berkata, "Aku dengar kalian." Dan ketika seseorang merasa didengar, setengah dari kelelahan emosionalnya seringkali sudah berkurang. Di dunia yang penuh perbandingan, kalimat sederhana juga bisa menjadi penawar rasa tidak cukup. Kita terbiasa melihat pencapaian orang lain, kebahagiaan orang lain, dan kehidupan orang lain yang tampak lebih rapi. Tanpa sadar, kita membandingkan bagian terburuk hidup kita dengan potongan terbalik hidup orang lain. Dalam kondisi seperti ini, kalimat sederhana yang mengatakan setiap orang punya waktunya masing-masing bisa menjadi jangkar, bukan karena kalimat itu baru, tapi karena ia mengingatkan kita pada sesuatu yang sering kita lupakan saat pikiran sedang kacau. Kenyamanan dari kalimat sederhana juga muncul karena ia tidak memaksa kita untuk segera baik-baik saja. Banyak kalimat terdengar positif, tapi diam-diam menekan. Kalimat yang menyuruh kita untuk kuat, untuk bersyukur, untuk berpikir positif, seringkali datang terlalu cepat. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya bisa membuat kita merasa bersalah karena belum siap. Kalimat sederhana tidak terburu-buru. Ia memberi izin untuk berada di kondisi sekarang tanpa janji palsu bahwa semuanya akan langsung membaik. Menariknya, kalimat sederhana bukan hanya menenangkan orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Cara kita berbicara pada diri sendiri seringkali jauh lebih keras dibanding cara kita berbicara pada orang lain. Kita memarahi diri sendiri karena lambat, karena gagal, karena belum sampai. Padahal jika teman kita berada di posisi yang sama, kemungkinan besar kita akan berkata lebih lembut. Ketika kita mulai mengganti dialog batin dengan kalimat sederhana yang lebih manusiawi, perlahan rasa aman itu tumbuh dari dalam. Kalimat seperti, "Kita sudah berusaha sejauh ini," atau "Hari ini memang berat," bisa menjadi pelukan kecil untuk diri sendiri. Kalimat sederhana yang membuat orang nyaman tidak selalu harus diucapkan. Kadang ia hadir dalam bentuk diam yang penuh perhatian, dalam mendengarkan tanpa menyela, dalam tidak memotong cerita dengan pengalaman pribadi, dalam membiarkan jeda tanpa merasa harus mengisinya.
Tapi ketika kalimat itu akhirnya keluar, ia terasa tepat karena datang dari kehadiran, bukan dari kewajiban. Ia terasa hangat karena tidak berusaha memperbaiki, hanya menemani. Jika kita perhatikan lebih dalam, kalimat sederhana yang nyaman biasanya jujur. Ia tidak dibungkus dengan kata-kata indah yang berlebihan. Ia apa adanya, seperti percakapan manusia dengan manusia. Kejujuran ini penting, karena banyak orang sudah lelah dengan kepura-puraan. Di media sosial kita melihat senyum, pencapaian, dan kebahagiaan yang dipoles. Di dunia nyata kita membawa luka, ketakutan, dan keraguan yang jarang terlihat. Ketika sebuah kalimat sederhana mengakui realitas ini, ada rasa lega yang muncul. Seolah ada seseorang yang akhirnya berkata, apa yang selama ini kita rasakan tapi sulit kita ucapkan. Kenyamanan juga muncul karena kalimat sederhana tidak memaksa kita untuk segera baik-baik saja. Banyak kalimat terdengar positif, tapi diam-diam menekan. Kalimat yang menyuruh kita untuk kuat, untuk bersyukur, untuk berpikir positif, seringkali datang terlalu cepat. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya bisa membuat kita merasa bersalah karena belum siap. Kalimat sederhana tidak terburu-buru. Ia memberi izin untuk berada di kondisi sekarang, tanpa janji palsu bahwa semuanya akan langsung membaik. Menariknya, kalimat sederhana sering diingat lebih lama daripada pidato panjang, karena ia mudah melekat. Ia mudah diulang dalam kepala kita saat kita membutuhkannya. Di saat-saat sepi, ketika tidak ada siapa-siapa, kalimat sederhana yang pernah kita dengar bisa muncul kembali sebagai pengingat bahwa kita pernah dipahami. Dan perasaan dipahami itu, meski datang dari satu kalimat pendek, bisa bertahan lama. Kenyamanan dari kalimat sederhana juga berkaitan dengan rasa kendali. Saat hidup terasa kacau, kita sering kehilangan kendali atas banyak hal. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Tidak semua usaha membuahkan hasil. Dalam kondisi seperti ini, kalimat sederhana yang memberi pilihan, bukan paksaan, terasa menenangkan. Kalimat yang berkata, kalian boleh memilih pelan-pelan, atau tidak apa-apa kalau belum tahu, memberi kita kembali rasa kendali atas hidup sendiri. Ia tidak menarik kita ke arah tertentu, tapi memberi ruang untuk menentukan langkah. Kalimat sederhana juga membantu menormalkan pengalaman manusia yang sering dianggap kelemahan. Capek, bingung, ragu, takut, semua itu bagian dari hidup. Namun budaya sering mengajarkan kita untuk menyembunyikannya. Akibatnya, banyak dari kita merasa aneh ketika mengalami hal yang sebenarnya sangat umum. Kalimat sederhana yang menormalkan perasaan ini membantu kita berhenti merasa sendirian. Ia mengingatkan bahwa apa yang kita rasakan bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa kita manusia. Dalam pertemanan, kalimat sederhana sering menjadi perekat yang kuat. Bukan percakapan besar atau momen spektakuler yang membuat hubungan bertahan lama, tapi hal-hal kecil yang konsisten. Ucapan yang menunjukkan perhatian, meski singkat, bisa membuat seseorang merasa berarti. Ketika seseorang merasa diingat, ia merasa ada tempat untuknya. Dan rasa memiliki itu sangat penting bagi kesehatan emosional. Kalimat sederhana juga mengurangi beban ekspektasi. Banyak konflik batin muncul karena kita merasa harus memenuhi ekspektasi orang lain atau ekspektasi diri sendiri yang terlalu tinggi. Kalimat yang mengingatkan bahwa kita tidak harus sempurna bisa menjadi pembebasan. Ia tidak mendorong kita untuk menyerah, tapi untuk lebih realistis. Untuk menerima bahwa proses belajar memang penuh kesalahan. Ada perbedaan besar antara kalimat yang ingin memperbaiki dan kalimat yang ingin memahami. Kalimat sederhana cenderung berada di sisi memahami. Ia tidak terburu-buru mengarahkan. Ia memberi ruang bagi cerita untuk berkembang. Dalam ruang itulah, orang merasa aman untuk jujur. Dan kejujuran adalah awal dari penyembuhan, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua keheningan harus diisi. Kadang, kalimat sederhana justru menutup percakapan dengan lembut. Ia memberi tanda bahwa kita boleh berhenti, bahwa tidak semua hal harus dibahas sampai tuntas saat itu juga. Kalimat seperti "kita bisa lanjut nanti" memberi izin untuk beristirahat. Dan izin untuk beristirahat adalah sesuatu yang sering kita lupa berikan pada diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat sederhana bisa menjadi kebiasaan kecil yang berdampak besar. Cara kita menyapa, cara kita merespon, cara kita mengakhiri percakapan, semua itu membentuk atmosfer emosional di sekitar kita. Ketika kita membiasakan diri menggunakan kalimat yang lebih lembut dan sadar, kita bukan hanya membuat orang lain nyaman, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi.
Kalimat sederhana juga mengajarkan kita untuk tidak selalu menjadi pusat. Ia menggeser fokus dari apa yang akan kita katakan ke apa yang sedang dibutuhkan. Ini membutuhkan kehadiran penuh, mendengar dengan niat untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam dunia yang penuh distraksi, kehadiran penuh adalah hadiah yang langka. Dan kalimat sederhana yang lahir dari kehadiran penuh terasa berbeda. Ia terasa lebih dalam meski kata-katanya sedikit. Pada akhirnya, kenyamanan bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang ditemani saat rasa sakit itu ada. Kalimat sederhana tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya mengatakan bahwa kita tidak harus menghadapinya sendirian. Dan seringkali, itu sudah cukup untuk membuat kita bertahan satu hari lagi, satu langkah lagi. Jika kita renungkan lebih jauh, mungkin yang kita cari sepanjang hidup bukan jawaban besar, tapi rasa aman. Rasa bahwa kita boleh menjadi diri sendiri tanpa harus selalu kuat. Kalimat sederhana berperan besar dalam menciptakan rasa aman itu. Ia tidak mengubah dunia, tapi mengubah cara kita berada di dalam dunia. Dari yang penuh tekanan menjadi sedikit lebih longgar. Kita semua, cepat atau lambat, akan berada di posisi membutuhkan kalimat sederhana itu. Entah saat kehilangan, kegagalan, kelelahan, atau kebingungan. Dan pada saat itu, kita mungkin tidak ingat teori, nasihat panjang atau kata-kata bijak yang rumit. Yang kita ingat justru kalimat pendek yang pernah membuat kita merasa dipahami. Kalimat yang berkata bahwa apa yang kita rasakan tidak salah. Karena itu penting bagi kita untuk lebih sadar dengan kata-kata yang kita pilih. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk lebih manusiawi. Kita tidak pernah tahu kalimat mana yang akan menempel di hati seseorang. Kalimat sederhana yang kita ucapkan hari ini bisa menjadi pegangan seseorang di hari yang paling sulit dalam hidupnya. Kenyamanan juga datang ketika kalimat sederhana diiringi dengan konsistensi. Satu kali mungkin terasa baik, tapi kebiasaanlah yang membangun kepercayaan. Ketika seseorang tahu bahwa respon kita akan tetap hangat dan tidak menghakimi, ia akan lebih terbuka. Hubungan yang sehat dibangun dari rasa aman yang berulang, bukan dari momen besar yang jarang. Pada akhirnya, kalimat sederhana yang membuat orang nyaman bukan soal teknik komunikasi, tapi soal niat. Niat untuk hadir, niat untuk memahami, niat untuk tidak menambah beban. Ketika niat itu ada, kata-kata akan mengikuti dengan sendirinya. Tidak harus indah, tidak harus panjang, cukup jujur. Kita mungkin tidak bisa selalu menyelamatkan orang dari rasa sakit, tapi kita bisa memilih untuk tidak menambah luka. Kita bisa memilih kalimat yang tidak meremehkan, tidak menghakimi, dan tidak memaksa. Dalam pilihan-pilihan kecil itulah, kita berkontribusi pada dunia yang sedikit lebih ramah. Dan jika suatu hari kalian merasa tidak tahu harus berkata apa, ingatlah bahwa keheningan yang penuh perhatian sering lebih berarti daripada kata-kata yang kosong. Tapi jika kalian memilih untuk berbicara, biarlah kalimat itu sederhana. Kalimat yang tidak mencoba mengubah siapapun, hanya menemani. Karena pada akhirnya, kita semua sedang belajar hidup. Tersinggung, bangkit, ragu, dan melanjutkan lagi. Kalimat sederhana yang membuat orang nyaman adalah pengingat kecil bahwa di tengah-tengah semua kekacauan itu, kita masih punya satu sama lain. Dan kadang, itu saja sudah cukup. Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang kenyamanan, yaitu bahwa kenyamanan bukan selalu datang dari hal besar atau momen istimewa. Justru, ia sering muncul dari hal-hal kecil yang konsisten dan tidak mencolok. Kalimat sederhana adalah salah satu contohnya. Ia tidak berisik, tidak dramatis, tapi hadir tepat saat dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tuntutan, kalimat seperti ini menjadi semacam penyimbang. Ia mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu harus dikejar. Ada bagian-bagian yang boleh dijalani dengan pelan. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa menggunakan kata-kata sebagai alat menekan, entah disadari atau tidak. Kata-kata digunakan untuk membandingkan, menuntut, atau mengontrol. Akibatnya, ketika mendengar kalimat yang lembut dan sederhana, tubuh kita merespons dengan rasa lega. Seolah-olah ada yang akhirnya menurunkan nada bicara dunia yang terlalu keras. Kalimat sederhana tidak menuntut kita untuk menjadi versi terbaik hari ini. Ia menerima versi yang ada sekarang. Dalam interaksi sosial, seringkali kita merasa harus selalu memberikan respon yang tepat. Kita takut salah bicara, takut dianggap tidak peduli, atau takut terlihat tidak pintar. Padahal, kenyamanan tidak lahir dari respon yang sempurna, tapi dari respon yang tulus.
Kalimat sederhana yang diucapkan dengan niat baik jauh lebih terasa daripada kalimat panjang yang dihafal. Orang bisa merasakan perbedaan antara kepedulian yang nyata dan kepedulian yang sekadar formalitas. Kalimat sederhana juga membantu kita menurunkan tembok defensif. Banyak orang datang ke percakapan dengan pertahanan tinggi karena pengalaman sebelumnya. Mereka terbiasa dihakimi, disalahkan, atau diremehkan. Ketika mereka mendengar kalimat yang tidak menyerang, tidak menyudutkan, dan tidak menggurui, perlahan pertahanan itu melemah. Mereka merasa aman untuk membuka diri, dan disitulah percakapan yang jujur bisa terjadi. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika kata-kata besar justru terasa kosong. Saat berduka misalnya, tidak ada penjelasan yang benar-benar bisa menggantikan kehilangan. Dalam situasi seperti itu, kalimat sederhana yang mengakui rasa sakit seringkali lebih bermakna. Ia tidak mencoba memberi alasan atas penderitaan, tapi mengakui keberadaannya. Pengakuan itu sendiri sudah sangat menenangkan. Kalimat sederhana juga mengajarkan kita untuk tidak selalu terburu-buru memperbaiki sesuatu. Tidak semua kesedihan harus segera diubah menjadi pelajaran. Tidak semua kegagalan harus langsung dicari hikmahnya. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah waktu dan ruang. Kalimat sederhana memberi ruang itu. Ia tidak mendesak, tidak menarik kesimpulan, hanya menemani. Dalam relasi jangka panjang, kenyamanan yang dibangun oleh kalimat sederhana menciptakan rasa percaya. Ketika seseorang tahu bahwa ia bisa berbicara tanpa takut dihakimi, hubungan menjadi lebih sehat. Konflik pun lebih mudah diselesaikan, karena komunikasi berlangsung di atas dasar saling menghormati. Kalimat sederhana menjadi fondasi yang sering tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Kita juga perlu menyadari bahwa kalimat sederhana tidak selalu berarti kalimat yang pendek secara fisik, tapi sederhana secara niat. Ia tidak berlapis agenda, tidak mengandung sindiran, dan tidak menyimpan tuntutan tersembunyi. Kesederhanaan ini membuat pesan lebih mudah diterima. Pikiran tidak perlu bekerja keras untuk menafsirkan maksud di baliknya. Dan ketika pikiran tidak lelah menafsirkan, tubuh pun merasa lebih rileks. Dalam kehidupan modern, banyak dari kita mengalami kelelahan mental karena terlalu sering membaca situasi. Kita terbiasa menebak maksud orang lain, menafsirkan nada bicara, dan memikirkan kemungkinan terburuk. Kalimat sederhana memotong kelelahan ini. Ia jelas, langsung, dan jujur. Tidak ada teka-teki, tidak ada permainan psikologis. Hanya komunikasi manusia yang apa adanya. Kalimat sederhana juga punya peran penting dalam membangun batasan yang sehat. Batasan seringkali disalahpahami sebagai sikap dingin atau egois. Padahal, batasan yang disampaikan dengan kalimat sederhana justru bisa terasa hangat. Ia melindungi diri tanpa menyerang orang lain. Ia jujur tentang kebutuhan tanpa menyalahkan orang lain. Dan kejujuran seperti ini menciptakan rasa hormat, bukan jarak. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering meremehkan dampak dari kata-kata kecil. Kita menganggapnya terlalu biasa untuk berarti apa-apa. Padahal, justru karena biasa itulah ia mudah masuk ke hati. Kalimat sederhana tidak membutuhkan momen khusus. Ia bisa hadir di sela-sela aktivitas, di tengah obrolan ringan, atau di akhir hari yang melelahkan. Dan seringkali, justru di momen-momen itulah ia paling dibutuhkan. Kalimat sederhana juga membantu kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Banyak tekanan datang dari keyakinan bahwa kita harus selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ketika kita memberi ruang bagi ketidaktahuan dengan kalimat yang menerima, beban itu berkurang. Kita tidak lagi merasa harus segera menemukan jawaban. Kita memberi diri sendiri izin untuk belajar. Dalam hubungan dengan diri sendiri, kalimat sederhana berfungsi sebagai penyeimbang antara kritik dan penerimaan. Kritik tanpa penerimaan melahirkan rasa tidak cukup. Penerimaan tanpa kesadaran bisa membuat kita stagnan. Kalimat sederhana yang seimbang mengingatkan bahwa kita boleh berkembang tanpa membenci diri sendiri. Bahwa proses tidak harus menyakitkan untuk menjadi bermakna. Kenyamanan yang lahir dari kalimat sederhana seringkali terasa tenang, bukan meledak-ledak. Ia tidak memberikan euforia sesaat, tapi stabilitas jangka panjang. Ia seperti napas dalam yang membuat dada terasa lebih lapang. Tidak ada sensasi besar, tapi ada ketenangan yang menetap.
Ada sesuatu yang sangat manusiawi dari kalimat sederhana, karena ia mengakui keterbatasan kita. Ia tidak berpura-pura tahu segalanya. Ia tidak mencoba menjadi penyelamat. Ia hanya hadir sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menjalani hidup. Dan justru dari pengakuan keterbatasan itu, kenyamanan muncul. Banyak orang merasa sendirian bukan karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena tidak merasa dimengerti. Kalimat sederhana yang tepat sasaran bisa mengurangi rasa kesepian itu, bukan dengan menyelesaikan masalah, tapi dengan menemani perasaan. Ketika perasaan ditemani, masalah terasa lebih bisa dihadapi. Kalimat sederhana juga membantu kita keluar dari kebiasaan overthinking. Pikiran yang lelah seringkali membutuhkan penegasan yang jelas dan lembut. Kalimat yang mengembalikan kita pada hal-hal mendasar, seperti kenyataan hari ini atau langkah kecil yang bisa diambil, membantu pikiran berhenti berputar. Ia menurunkan intensitas kecemasan tanpa harus menyangkalnya. Dalam komunitas atau lingkungan kerja, kalimat sederhana menciptakan budaya yang lebih sehat. Ketika komunikasi tidak penuh tekanan dan ancaman, orang merasa lebih aman untuk berpendapat. Kesalahan bisa dibicarakan tanpa rasa takut berlebihan, dan dari situ, pertumbuhan bersama menjadi mungkin. Kalimat sederhana juga melatih kita untuk lebih peka terhadap kondisi orang lain. Ia mengajak kita bertanya dalam hati, bukan apa yang harus kita katakan, tapi apa yang dibutuhkan saat ini. Pertanyaan ini mengubah cara kita berinteraksi. Kita menjadi lebih hadir, lebih mendengarkan, dan lebih rendah hati. Seringkali, kenyamanan datang bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita pilih untuk tidak katakan. Kalimat sederhana tahu kapan harus berhenti. Ia tidak memaksa percakapan berlanjut ketika emosi sudah lelah. Ia menghormati batas energi, baik milik sendiri maupun orang lain. Dalam hidup yang penuh kebisingan, kalimat sederhana menjadi semacam jangkar. Ia menahan kita agar tidak terseret arus ekspektasi, perbandingan, dan tuntutan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan lomba, tapi perjalanan. Dan setiap orang berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Pada akhirnya, kalimat sederhana yang membuat orang nyaman adalah bentuk kepedulian yang paling jujur. Ia tidak berusaha terlihat hebat, hanya berusaha hadir. Ia tidak mengklaim tahu segalanya, hanya mengakui keberadaan perasaan. Dan dalam dunia yang seringkali terlalu cepat menilai, pengakuan ini sangat berarti. Kita mungkin tidak selalu ingat siapa yang memberi solusi paling cerdas, tapi kita hampir selalu ingat siapa yang membuat kita merasa aman. Perasaan aman itu sering lahir dari kalimat sederhana yang diucapkan di waktu yang tepat. Kalimat yang tidak menambah beban, tidak memperkecil rasa, dan tidak mengabaikan pengalaman. Karena itu, memilih kalimat sederhana bukan berarti memilih jalan yang mudah, tapi memilih jalan yang lebih sadar. Sadar bahwa kata-kata punya dampak. Sadar bahwa setiap percakapan adalah kesempatan untuk menciptakan atau merusak rasa aman. Dan sadar bahwa kenyamanan bukan kelemahan, melainkan kebutuhan dasar manusia. Jika suatu hari kalian ragu harus berkata apa, ingatlah bahwa kehadiran yang tulus selalu menjadi dasar. Dari sana, kalimat sederhana akan menemukan jalannya sendiri. Tidak harus sempurna, tidak harus panjang, cukup jujur dan penuh niat baik. Dan mungkin di tengah hidup yang terus bergerak ini, kita semua sedang mencari hal yang sama. Tempat untuk berhenti sejenak, suara yang tidak menghakimi, kalimat yang tidak menuntut, sesuatu yang sederhana, tapi cukup untuk membuat kita merasa, setidaknya untuk sesaat, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ada satu kenyataan yang pelan-pelan kita sadari seiring bertambahnya usia, bahwa hidup tidak selalu membutuhkan jawaban, tapi seringkali membutuhkan pemahaman. Di titik inilah kalimat sederhana menemukan perannya. Ia hadir bukan sebagai solusi, tapi sebagai pengakuan. Pengakuan bahwa hidup memang tidak selalu rapi, tidak selalu masuk akal, dan tidak selalu adil. Ketika sebuah kalimat mengakui hal itu tanpa berusaha menutupinya dengan optimisme berlebihan, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Banyak dari kita menjalani hari dengan beban yang tidak terlihat,
Kita tetap tersenyum, tetap berfungsi, tetap melakukan kewajiban, tapi di dalam ada kelelahan yang menumpuk. Kalimat sederhana yang peka bisa menyentuh kelelahan itu, bukan dengan menggali terlalu dalam, tapi dengan memberi sinyal bahwa kita tidak harus selalu kuat. Sinyal ini seringkali cukup untuk membuat seseorang bertahan 1 hari lagi. Kalimat sederhana juga membantu kita menerima bahwa emosi tidak selalu rasional. Kadang kita sedih tanpa alasan yang jelas, marah tanpa pemicu besar, atau cemas meski semuanya tampak baik-baik saja. Ketika ada kalimat yang tidak mempertanyakan emosi itu, tapi menerimanya sebagai bagian dari pengalaman manusia, rasa bersalah berkurang. Kita berhenti memusuhi perasaan sendiri. Dalam percakapan, seringkali niat baik gagal tersampaikan karena cara penyampaian yang terlalu rumit. Kalimat sederhana meminimalkan resiko ini. Ia tidak berbelit, tidak multitafsir, dan tidak memancing pertahanan. Ia seperti jalan lurus di tengah hutan pikiran yang ruwet, mudah dilalui, mudah dipahami. Kalimat sederhana juga mengajarkan kita untuk lebih rendah hati. Ia mengingatkan bahwa kita tidak selalu tahu apa yang terbaik untuk orang lain, bahwa setiap orang punya konteks hidup yang berbeda. Dengan kesadaran ini, kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Kita tidak lagi merasa perlu mengarahkan hidup orang lain, cukup menemani mereka menjalani hidupnya sendiri. Ada rasa damai yang muncul ketika kita berada di sekitar orang yang menggunakan kata-kata dengan lembut, bukan karena mereka selalu berkata benar, tapi karena mereka tidak membuat kita merasa kecil. Kalimat sederhana menjaga martabat. Ia tidak merendahkan, tidak mengecilkan, dan tidak mengabaikan. Ia memperlakukan perasaan sebagai sesuatu yang layak dihormati. Dalam keseharian, kita sering menganggap percakapan sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, setiap percakapan membawa potensi untuk mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Kalimat sederhana memperbesar potensi positif itu. Ia mungkin tidak mengubah hidup secara drastis, tapi bisa mengubah suasana hati. Dan perubahan kecil pada suasana hati sering berdampak besar pada cara seseorang menjalani harinya. Kalimat sederhana juga menumbuhkan rasa keterhubungan. Di dunia yang makin individualistis, rasa terhubung menjadi kebutuhan yang sering tidak terpenuhi. Ketika seseorang merasa dipahami, meski hanya lewat satu kalimat singkat, jarak emosional berkurang. Hubungan terasa lebih hangat, lebih nyata, dan lebih aman. Kita sering berpikir bahwa untuk menunjukkan kepedulian, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, kata-kata kecil yang tepat seringkali jauh lebih bermakna. Kalimat sederhana tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan persiapan rumit, tapi dampaknya bisa bertahan lama. Ia mudah diucapkan, tapi sulit dilupakan. Kalimat sederhana juga membantu kita menghadapi konflik dengan lebih sehat. Konflik tidak selalu bisa dihindari, tapi cara menghadapinya bisa dipilih. Ketika emosi sedang tinggi, kalimat yang netral dan sederhana membantu menurunkan ketegangan. Ia tidak menyulut api, tidak memperkeruh suasana, dan memberi luang bagi dialog yang lebih tenang. Dalam proses tumbuh dewasa, kita belajar bahwa tidak semua orang bisa memahami kita sepenuhnya. Tapi kalimat sederhana memberi kita pengalaman dipahami, meski hanya sebagian. Pengalaman ini penting, karena ia mengisi kebutuhan emosional dasar manusia, yaitu merasa dilihat dan diakui. Kalimat sederhana juga mengurangi kecenderungan kita untuk menyimpulkan terlalu cepat. Ia membuka ruang bagi cerita yang belum selesai. Dalam ruang itu, kita belajar untuk lebih sabar, baik pada orang lain maupun pada diri sendiri. Kesabaran ini bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan yang tenang. Ada kalanya kita berada di titik di mana kata-kata terasa berat untuk diucapkan. Di saat seperti itu, kalimat sederhana menjadi jembatan. Ia tidak menuntut kita untuk membuka semuanya. Ia hanya meminta kejujuran secukupnya. Dan kejujuran secukupnya seringkali lebih aman daripada keterbukaan yang dipaksakan. Kalimat sederhana juga berperan sebagai penanda batas emosional. Ia membantu kita mengatakan cukup tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Dalam budaya yang sering mengharapkan penjelasan, kemampuan berkata cukup dengan sederhana adalah bentuk keberanian.
keberanian untuk menjaga diri tanpa merasa bersalah. Dalam perjalanan hidup, kita akan bertemu dengan banyak versi diri sendiri. Versi yang kuat, versi yang rapuh, versi yang bingung, dan versi yang lelah. Kalimat sederhana membantu kita menerima semua versi itu. Ia tidak memilih-milih mana yang layak diterima. Ia menerima keseluruhan. Kenyamanan yang lahir dari kalimat sederhana seringkali terasa seperti pulang. Bukan pulang ke tempat fisik, tapi pulang ke perasaan aman. Perasaan bahwa kita tidak harus berpura-pura. Perasaan bahwa kita boleh berhenti sejenak tanpa kehilangan nilai diri. Kalimat sederhana juga mengajarkan kita bahwa komunikasi bukan soal menang atau kalah. Bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal siapa yang paling peduli. Ketika kepedulian menjadi dasar, kata-kata yang muncul cenderung lebih lembut dan lebih jujur. Dalam dunia yang serba cepat, kalimat sederhana mengajak kita untuk melambat, untuk mendengar dengan penuh perhatian, untuk merespons dengan sadar. Dan dalam perlambatan itulah kita menemukan kembali sisi manusiawi dari diri kita. Pada akhirnya, kalimat sederhana yang membuat orang nyaman adalah cerminan dari cara kita memandang manusia. Apakah kita melihat manusia sebagai masalah yang harus diperbaiki atau sebagai individu yang sedang berproses? Cara pandang ini menentukan pilihan kata kita, dan pilihan kata kita menentukan dampak yang kita tinggalkan. Kita mungkin tidak bisa selalu hadir secara fisik, tapi kita bisa hadir lewat kata-kata. Kehadiran lewat kalimat sederhana seringkali terasa lebih tulus, karena ia tidak berlebihan. Ia tidak mencoba menggantikan peran siapapun. Ia hanya ingin menemani. Kalimat sederhana juga mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani. Ada hal-hal yang cukup diterima, ada perasaan yang cukup dirasakan, dan ada hari-hari yang cukup dilewati satu persatu. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kekuatan kalimat sederhana, itu adalah bahwa kelembutan bukan tanda kelemahan. Justru ia membutuhkan kesadaran dan keberanian. Keberanian untuk tidak menghakimi, keberanian untuk tidak mendominasi, keberanian untuk hadir apa adanya. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kalimat mana yang akan menjadi pegangan seseorang di saat terberatnya. Tapi kita selalu bisa memilih untuk berbicara dengan lebih sadar, dengan lebih empati, dengan lebih manusiawi. Dan jika suatu hari kita sendiri berada di titik paling lelah, semoga ada kalimat sederhana yang datang menghampiri. Kalimat yang tidak menyuruh kita berubah, tidak memaksa kita kuat, hanya mengatakan bahwa kita tidak sendirian. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup.